Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Ibu ngajar sejarah kebudayaan agama Islam. Nah, untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih telah membacakan doa sebelum belajar. Semoga dengan membaca doa tersebut, pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Tidikatus mati. Alhamdulillah semuanya hadir. Ya, alhamdulillah. Jadi semuanya sehat. Kalau tidak sehat tidak mungkin kamu kesini. Ya kalau. Nah, untuk pelajaran hari ini kita membahas tentang tema atau topiknya sesembahan dan agama masyarakat Arab pra-Islam. Pra-Islam tadi sebelum datangnya agama Islam. Nah, tujuan pembelajaran untuk SK ini adalah untuk yang pertama memahami bagaimana awal mula penyembahan berhala pada masyarakat Arab pra-Islam. Nah, sebelum Islam. Yang kedua, mengamati seperti apa bentuk sesembahan masyarakat pra-Islam. Kemudian yang ketiga, menyelidiki nama-nama atau tokoh yang pertama kali mengajarkan masyarakat Arab pra-Islam cara menyembah berhala. Nah, kalau untuk pembelajaran minggu yang lalu itu tentang letak negara Arab. Tahu letak negara Arab? Gimana? Iya, di Arab juga. Nah, maksudnya itu geografisnya antara apa? Yaitu timur dan orangnya. Iya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang sesembahan tadi. Sesembahan atau jarak kurang bahasanya apa yuk? Sesembahan tuh. Yang bisa kita lihat. Sesajian ya. Ya kalau untuk agama kayak Hindu mungkin sesajen lah kalau ini. Tapi kalau zaman di masyarakat Arab itu adalah zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Kenapa disebut dengan zaman kebodohan? Siapa yang tahu? Bodoh itu apa? Miskin. Nah, ya bahasa kampungnya ya. Miskin kurang paham dengan ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Contohnya kemarin tentang pembunuhan anak bayi-bayi perempuan. Itu kan namanya apa? Pintar nggak ada? Napahnya malah mengandung betianan dibunuh anaknya. Ya Allah. Jadi yang dihidupkan tuh hanya anak laki-laki. Bayangkan seandainya itu terjadi pada saat ini. Makanya kita nih nabi biniannya ibu nggak bisa beda lah. Ya kalau bukan nikah nabinya ibu bajak ada. Nah, jadi lalu siapa yang karena memberikan keturunan kalau biniannya kan ada? Laki-laki bisa hanya malah anak, tapi siapa yang mananya? Yang mengandungi siapa? Nah, zaman itu memang disebut dengan zaman jahiliyah karena memang sangat zaman apa ya kita bahasanya? Zaman yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan, zaman kebodohan, miskin sekali dengan ilmu. Makanya pada saat-saat seperti itu masyarakat Arab dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik itu budaya, keagamannya, dan juga ekonominya.
Jadi pada zaman itu karena miskin ilmu, bangsa Arab tersebut mengalami suatu perubahan transisi agama. Kenapa tersebut? Karena waktu itu sebelum agama atau jahiliyah tersebut, sebelumnya ada namanya agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu agama tauhid. Memang waktu itu agama Islam belum lahir loh, tapi agama tauhid itu mengajarkan yang baik-baik juga. Kadang mengajarkan membunuh anak-anak kadang. Nah, itu memang ada. Nah, untuk materi yang hari ini kita bahas adalah sesembahan dan agama masyarakat pra-Islam. Nah, di sini harusnya pakai LCD. Sesembahan masyarakat pra-Islam. Yang pertama, pengertian sesembahan. Tadi yang menyebutkan sesembahan itu baik sesajen. Kalau menurut istilah pengertian, sesembahan itu adalah perwujudan dari keinginan manusia agar Tuhan dapat mereka tangkap melalui panca indera. Panca indera itu terdiri dari mata, telinga, hidung, kulit. Nah, itu panca indera. Lalu memenjarakannya dalam sebuah buku, bisa juga tulisan, bisa juga simbol-simbol, bahkan sebuah patung. Nah, makanya ada namanya istilah berhala. Kemudian, nah ini yang kita bahas adalah pada awal mulanya kenapa bangsa Arab tersebut menyembah berhala. Kan pasti ada sejarahnya, mengapa, gimana, dan bagaimana. Pasti pertanyaannya kayak itu kalau bentuknya. Nah, pada awal mulanya bangsa Arab Quraisy telah meyakini dan menjalankan ajaran agama Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, yaitu agama yang bernama Hanafiyah. Asal kata Hanafiyah berasal dari kata hani, yang artinya benar dan lurus. Benar dan lurus. Nah, karena itu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab sejak dulu. Nah, berkaitan dengan ini dalam Quran, coba kita buka, misalnya ada Quran. Dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 20 sampai 21 dan Al-Zukhruf ayat 87. Nah, seiring berjalannya waktu, ajaran dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam ini mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan oleh para pengikut yang tidak bertanggung jawab. Seperti ajaran yang dibawa oleh Amir bin Luhai al-Khuzai. Kemarin sudah dijelaskan siapa itu Amir bin Luhai. Katakan yang mendengar. Kalau ada yang mendengar di ceramah-ceramah guru, yang pertama kali orang yang mengajarkan masyarakat Arab menyembah berhala itu siapa? Yaitu ini Amir bin Luhai al-Khuzai. Tokoh inilah yang pertama kali mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala. Nah, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, berhala itu pun sebenarnya adalah bentuk manusia yang serupa dengan orang-orang yang saleh. Misalnya Bu Nikam, siapa yang paling alim? Diulah-ulahkan patung, orang itu dari pokoknya alim, bagus orang tuh jadi panutan. Jadi diulah-ulahkan patung nih misalnya, diulah-ulahnya patung, kemudian disembah. Sedangkan patung tadi dibuat dari tangan manusia, baik itu bahannya bisa kayu, bisa tanah, bisa juga batu. Nah, ini yang bahaya, puluhan juta orang disembah. Nah, itu yang bahaya. Inilah yang dibawa oleh Amir bin Luhai kepada masyarakat bangsa Arab pra-Islam. Nah, sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai ratusan, sekitar 360 berhala yang diletakkan di sekeliling Ka'bah. Nah, ini kisahnya. Kenapa bahaya namanya berhala? Nah, berhala-berhala yang paling terkenal, adakah yang pernah mendengar? Berhala yang paling terkenal apa namanya? Ingatlah. Nah, yang pertama Uzza. Nih, Uzza adalah berhala yang terbuat dari pohon. Pohon disembah.
misalnya pohon keramat, bukan apa yang orang kita negara, pohon kas memberikan, misalnya beringin, membantu hantu, nah dianggap ada penunggunya, dianggap buahnya itu Tuhan, jadi sembah buahnya. Dianggap mungkin kalau dulu kan ada sesajen kan tidak, sesajen mau wadai kan misalnya, buah-buahan, cakap berikan makannya ya Allah, itu makan makan dikus, burung yang makan ya Allah. Nah untuk apa namanya berhala yang bernama Uzza ini itu tidak apa yang berbuat yang terbuat dari pohon atau yang berupa sebuah pohon. Nah ini namanya Uzza. Kemudian yang kedua Lata. Lata, tahu Lata? Pernah dengar berhala namanya Lata? Pernah. Nah Lata ini adalah berhala berupa batu yang dipahat. Kita bayangkan batu yang dipahat kayak apa? Katakan bayangkan batu dipahat, saking ahli orang Bali batu dipahat. Jadi orang Bali itu masuk ahli juga, pahat batu lah. Nah batu yang dipahat, yang dibangun, yang dibangunan sebuah rumah di atasnya. Kemudian zaman dahulu Lata adalah seorang laki-laki yang soleh, yang biasa mengadu tepung. Jadi patung nang ulah gulanya dari batu tadi, yang mengarahnya Lata.